Selamat pagi. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024. Nama saya Era Mustika, jurusan Pendidikan Agama Islam, LPTK UIN Raden Fata Palembang, NIM 23104180681. Nomor peserta PPG 1604900000421. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Pagar Gunung, Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik mengajar untuk memenuhi syarat uji kinerja PPG dalam jabatan di kelas 10C dengan materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, manis senyumnya, baik akhlaknya, Allahu Akbar. Coba kalian perhatikan teman-teman di sekeliling kalian, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, berarti kelas 10C hari ini hadir semua ya? Iya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Ketua kelas, tolong dipimpin untuk berdoanya. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Untuk selanjutnya, seperti kebiasaan kita setelah selesai berdoa, kita sama-sama bersolawat yusro. Mari nak, mulai bersolawatnya. Oke, untuk selanjutnya, sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita kepada bangsa kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Ananda Ella maju ke depan untuk memimpin lagunya.
Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya. Kalian berdiri dan lihat di sekeliling kalian. Apakah ada sampah atau pakaian kalian belum rapi? Tolong dirapikan. Ini ibu. Sampah. Sampah. Kalau sudah rapi, silakan. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan sangat ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelum memasuki materi pada hari ini, apakah ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Saya, Bu. Materi minggu lalu tentang berbusana menurut syariat Islam. Benar sekali. Materi minggu lalu yaitu tentang berbusana menurut syariat agama Islam. Materi minggu lalu itu apakah ada kaitannya dengan materi hari ini tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina? Ada, Bu. Menurut saya, materi minggu lalu tentang berbusana menurut syariat Islam dan materi hari ini tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ada kaitannya yaitu seharusnya seorang telah menutup aurat tidak akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Iya, benar sekali. Jadi kaitan materi minggu lalu tentang berbusana menurut syariat agama Islam itu ada sangat terkait sekali dengan materi pada hari ini, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yaitu seseorang tidak akan berzina apabila dia telah berpakaian menurut syariat agama Islam. Coba kalian perhatikan gambar di depan. Itu merupakan contoh dari pergaulan bebas. Apakah ada yang tahu apa itu pergaulan bebas? Saya, Bu. Pergaulan bebas adalah perilaku sosial yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku, terutama norma agama, moral, dan budaya. Pergaulan bebas sering melibatkan perilaku yang tidak sesuai dengan etika. Contohnya, perhubungan intim di luar pernikahan, penyalahgunaan narkoba, pesta-pesta liar, atau tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial lainnya. Iya, bagus sekali jawaban dari Elsie. Kita beri aplaus dong. Selain dari yang disebutkan Ananda Elsie tadi, yang di depan juga contoh dari pergaulan bebas. Gambar yang pertama itu apa? Minum minuman keras. Selanjutnya dugem ya. Terus yang selanjutnya tawuran. Ini yang terakhir hamil di luar nikah. Zina. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana kalian melihat pergaulan bebas di kalangan remaja pada saat ini? Apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Di kalangan remaja saat ini, pergaulan bebas sering didorong oleh pengaruh media sosial, kurangnya pengawasan dari orang tua, dan pergaulan yang tidak sehat. Banyaknya remaja mungkin merasa tekanan dari lingkungan atau teman sebaya untuk terlibat dalam perilaku yang melanggar norma, seperti melakukan hal-hal yang tidak pantas demi popularitas atau rasa ingin tahu. Iya, bagus sekali jawaban dari Ananda Ihsan. Beri aplaus dong. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana kita bisa menjaga diri dari pergaulan bebas dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral? Apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan. Cara menjaga diri dari pergaulan bebas dan perilaku yang tidak sesuai dengan
nilai agama dan moral, yaitu memperkuat keimanan dan pemahaman agama, memilih teman dengan bijak, meningkatkan komunikasi dengan orang tua, mengikuti kegiatan positif, dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Iya, terima kasih, bagus juga ya jawaban dari Ananda Nadia. Beri aplaus lagi. Untuk selanjutnya, dalam pembelajaran pada hari ini ada beberapa hal yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian mampu membaca dan memahami Quran Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan yang kedua, kalian mampu memahami pengertian dan menganalisis Quran Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan yang terakhir, kalian mampu menerapkan nilai-nilai agama, moral, dan sosial dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di dalam Al-Quran itu terdapat berbagai macam surat yang mengatur tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di antaranya Quran Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32. Apakah ada yang bisa membacakannya? Saya, Bu. Oke, silakan Ananda Yolanda bacakan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisa wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih Ananda Yolanda, bagus sekali ya bacaannya. Untuk selanjutnya, siapa yang bisa membacakan arti dari Quran Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32? Saya, Bu. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan keji. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 4 atau 5 orang. Tugas kalian untuk berdiskusi tentang materi pembelajaran pada hari ini. Untuk menambahkan sumber belajar kalian, Ibu akan mengirimkan link YouTube ke grup WA kalian. Jadi kalian bisa buka grup ya untuk menambah sumber belajar kalian. Sudah Ibu kirim ya? Jadi kalian buka videonya. Dan ini lembar kerja kalian. Kalian tulis di sini hasil diskusi dari kelompok kalian nanti, dan nanti kalian akan presentasikan di depan kelas. Oke, untuk menambahkan sumber belajar yang lainnya, Ibu akan menayangkan sebuah video. Tolong kalian amati secara bersama-sama ya. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya.
Islam tidak melarang untuk bergaul dengan وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم. Ayat ini menyampaikan 3 pesan penting kepada kita. Pertama, pelaksanaan hukum bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Islam membagi perilaku zina menjadi 2 bagian. Pertama, zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Yang kedua, zina ghairu muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih berjaka atau gadis. Ada 2 cara untuk mengetahui dan membuktikan apakah seseorang telah melakukan perbuatan zina atau tidak. Pertama, dengan menghadirkan 4 orang saksi. Syarat saksi yang diperbolehkan dalam kasus perselingkuhan adalah laki-laki, adil, dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan melihat dengan mata kepala sendiri saat pelaku melakukan perbuatan zina. Yang kedua, adanya pengakuan dari pelaku zina bahwa dirinya telah berzina. Pelaku yang mengaku telah berzina syaratnya harus sudah balik dan berakal. Adapun dampak buruk dari pergaulan bebas dan perbuatan zina antara lain sebagai berikut. Pertama, menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti misalnya AIDS. Yang kedua, pezina akan dihukum berupa dera atau cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Hukuman ini berfungsi memberikan efek jerah kepada pelakunya. Yang ketiga, mendapat hukuman sosial dari masyarakat, yakni dikucilkan oleh masyarakat. Yang keempat, merusak dan mengaburkan hubungan nasab. Keturunan yang sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Yang kelima, menghancurkan masa depan anak. Yang lahir dari perbuatan zina akan mengalami tekanan psikologi dan mendapatkan kehidupan yang sulit karena tidak memiliki identitas ayah yang jelas. Serta yang keenam, memicu perbuatan dosa besar yang lain seperti menggugurkan kandungan, membunuh anak hasil zina, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinahan, atau bunuh diri karena malu telah berzina. Adapun hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah sebagai berikut. Pertama, menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. Yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan seperti penyakit kelamin. Yang keempat, menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan perbuatan zina. Serta yang kelima, memberikan efek jerah pada orang lain. Hal ini dikarenakan hukuman berat bagi para pelaku zina akan menimbulkan rasa takut untuk mendekatinya. Berikut beberapa cara efektif yang bisa dilakukan untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pertama, berpakaian menutup aurat, rapi, dan sopan. Yang kedua, memilih teman bergaul yang soleh dan solihah. Sebab teman yang soleh dan solihah akan mengajak berbuat baik dan saling mengingatkan akan bahaya perbuatan maksiat. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berbuat zina. Yang keempat, hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina seperti berpacaran, berdua di tempat sepi, berciuman,
berpelukan dengan lawan jenis, menonton tayangan media yang mengandung pornografi, dan lain sebagainya. Yang kelima, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif seperti membaca buku keislaman, menghadiri majelis taklim, dan aktif dalam organisasi remaja masjid. Serta yang keenam, memperbanyak mengingat Allah dengan berzikir, membaca Al-Quran, serta memohon perlindungan dari Allah supaya dijauhkan dari bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Setelah kalian telah mengamati video yang telah ibu tayangkan dan link video lain yang ibu kirim juga di grup WA serta Quran Surah Al-Isra ayat 32 yang telah kita paparkan tadi, tiba waktunya kalian untuk berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing di depan kelas. Tapi sebelum memaparkan hasil diskusi kalian di depan kelas, marilah kita ice breaking dulu. Ya kan? Mulai. Tepuk semangat. Semangat. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, tibalah kalian mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing yang dimulai dari kelompok 1. Silakan perwakilan 2 orang saja untuk maju ke depan. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman yang kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas karunia dan akhlaknya. Karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat hadir di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Eka Yusa Fitri sebagai moderator dan di samping saya ada rekan saya yang bernama Fitriya Ramadhani sebagai pembaca. Baiklah teman-teman, selanjutnya penyampaian materi saya persiapkan untuk Fitriya Ramadhani. Baiklah, sebelum kami menyampaikan materi, kami akan membacakan nama kelompok kami dulu. Di kelompok kami, yaitu kelompok 1 ada Elka, Era, Ellen, saya sendiri, dan Septi. Dan pengamatan kami. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama yang berlaku di daerah setempat. Yang 2, pengertian zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya hubungan yang sah atau pernikahan. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Beri aplaus. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan dan kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Yuziza. Baiklah, hasil diskusi kelompok kami setelah mengamati sumber belajar dan video yaitu tentang dampak pergaulan bebas. Yang pertama, menurunnya prestasi belajar. Yang kedua, hubungan tidak baik dengan keluarga. Dan yang ketiga, adanya kehamilan yang tidak diinginkan. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kami meminta maaf jika ada kesalahan dan kata yang kurang berkenan di hati. Presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Untuk selanjutnya, silakan kelompok 3 maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dan teman saya Yudha Waka. Kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, 1. Faktor eksternal, kurangnya pengawasan dari orang tua. 2. Faktor fungsional, lemahnya iman dan kurangnya pengetahuan tentang agama. Lebih kurang, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon bicarakan baik-baik, bukan mencari yang terbaik. Saya Tidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, beri aplaus untuk kelompok 3. Untuk yang terakhir, silakan maju kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan saya Ersi. Saya Olivia. Berdasarkan hasil dari diskusi kelompok kami. 1. Terdapat surat yang berkaitan dengan materi yang sedang kita bahas, yaitu surat Al-Isra ayat 32. Di dalam surat tersebut mengandung larangan mendekati zina, serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan yang keji. 2. Hal-hal yang memicu terjadinya perbuatan zina yaitu berpacaran dan bersentuhan yang bukan mahram. Itulah hasil diskusi kami. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, beri aplaus lagi untuk Oke, setiap kelompok sudah maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Dari pembelajaran ini saya menyimpulkan beberapa poin-poin yaitu 1. Tentang pergaulan bebas, 2. Tentang zina, 3. Tentang sebab akibat dari pergaulan bebas dan zina. Iya, bagus sekali. Terima kasih Ananda Septi. Beri aplaus untuk Ananda Septi. Jadi anak-anak, setiap agama apapun itu menganggap bahwa zina adalah suatu dosa yang sangat besar. Jadi jangan sekali-kali kita melakukan zina, apalagi sampai melakukannya. Karena terdapat banyak dampak atau akibat dari perbuatan tersebut. Lebih banyak dampak negatifnya ya. Iya, Bu. Dan
Selesai? Sudah selesai? Nanti Ibu koreksi. Kalau ada yang tidak tuntas berarti akan mengadakan remedial. Oke, untuk selanjutnya, apakah ada yang bisa memaparkan hikmah-hikmah dari menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina? Saya, Bu. Hikmah menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina: 1. Terhindar dari perbuatan dosa. 2. Menjaga kehormatan. 3. Berhati-hati dalam bergaul agar tidak terjerumus dengan hal-hal yang mendekati zina. Oke, terima kasih Ananda Ina. Beri aplaus untuk Ananda. Jadi sekali lagi nak ya, jangan mendekati zina apalagi sampai melakukannya. Karena zina adalah dosa yang sangat besar. Jadi berhati-hatilah dalam memilih teman, karena 80% waktu Anda itu bersama teman. Ibu rasa cukup sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Apabila ada kata dalam penyampaian dari Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat lagi, mari tepuk tangan semua. Ketua kelas tolong dipimpin untuk berdoa. Baiklah kawan-kawan, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Ikut. Empat, beri salam.